Halo adik-adik sekalian, selamat datang kembali di Fokus Study Club bersama dengan Kak Dante. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari topik mengenai operasi hitung vektor. Vektor seperti halnya pelajaran matematika yang lain pasti punya operasi hitung ya. Nah, operasi hitung yang akan kita pelajari sekarang itu adalah operasi penjumlahan. Bagaimana sih cara kita menjumlahkan dua atau lebih dari vektor? Di video-video sebelumnya kita udah tahu bahwa vektor itu selalu dinyatakan kalau di matematika dalam bentuk kolom atau matriks vektor. Jadi di sini ada komponen sumbu X, kita lihat yang bagian paling atas, ada komponen sumbu Y, ada komponen sumbu Z. Jadi ini misalnya di sini ada vektor A gitu ya. A1, A2, A3 merupakan komponen sumbu X, Y, Z-nya. Dan ada vektor B di mana B itu punya komponen B1, B2, B3 di mana ini juga merupakan komponen sumbu X dan sumbu Y dan sumbu Z-nya. Jadi gimana caranya ketika kita menjumlahkan antara vektor A dan vektor B? Simple. Ketika kita menjumlahkan dua buah vektor, pada dasarnya kita menjumlahinnya dengan cara biasa, yaitu dijumlah. Cuman yang kita jumlah itu adalah untuk setiap komponen yang sama. Jadi X ya kita harus jumlahin sama X, Y harus kita jumlahin sama Y, Z harus kita jumlahin sama Z. Kalau kita perhatikan seperti ini ya, A1 kita jumlahkan sama B1, A2 kita jumlahkan dengan B2, A3 kita jumlahkan dengan B3. Sehingga ketika kita mencari berapa vektor A tambah vektor B, kita akan dapat komponen sumbu X-nya itu akan menjadi A1 tambah B1, komponen sumbu Y-nya akan menjadi A2 tambah B2, dan komponen sumbu Z-nya akan menjadi A3 tambah B3. Seperti itu. Udah ya. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik punya soal seperti ini, kita udah bisa ngerjain. Coba kita lihat soalnya baik-baik supaya kita bisa makin mahir dalam mengerjakan soal berkaitan dengan penjumlahan vektor. Kita lihat soal yang bagian A. Untuk jawabannya ya, kita tulis jawab dulu supaya enak kelihatannya. Jadi kita punya vektor A 2 min 3 5. Vektor B min 1 4 min 2. Pertanyaannya adalah kita disuruh mencari penjumlahan dua buah vektor tersebut ya. Berarti yang ditanya adalah vektor A ditambah vektor B. Pertama tulis aja dulu vektornya, nggak usah kita langsung jumlah. 2 min 3 5, ini min 3 5. Kita jumlahkan dengan min 1 4 min 2. Oke, berdasarkan prinsip penjumlahan dua vektor yang kita udah pelajari tadi, berarti ketika kita jumlahkan harus komponen yang sama yang kita jumlahkan ya. 2 tambah min 1 untuk sumbu X-nya, min 3 tambah 4 untuk komponen sumbu Y-nya, 5 tambah min 2 untuk komponen sumbu Z-nya. Oke, jadi kita akan dapat nilainya adalah 1 1 3. Ini adalah penjumlahan vektor. Jadi kita akan dapat 1 1 3 ini adalah vektor A tambah B. Lalu bagaimana kalau misalnya kita lihat soal B? Oke, kalau kita perhatikan soal B. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik soal bagian B di situ bentuknya masih dalam bentuk IJK. Kadangkala soalnya dibentuk seperti ini. Cuman alangkah baiknya ketika kita mencari A tambah B dari IJK di sini kita harus ubah dulu dalam bentuk matriks kolom. Jadi kalau kita ubah vektor A di sini adalah, karena I itu menunjukkan sumbu X ya, hati-hati ya, 2 1 min 4. Ini ada vektor A untuk yang B ya. Sedangkan vektor B nya kalau kita perhatikan itu adalah I itu menunjukkan sumbu X, J itu menunjukkan sumbu Y, K itu menunjukkan sumbu Z. 3 5 1. Oke, jadi seperti ini. Ini bentuk seperti ini itu biasanya digunakan di fisika. Orang fisika lebih suka menggunakan bentuk-bentuk IJK. Kalau di matematika sendiri kita lebih senang menggunakan matriks kolom gitu ya. Jadi ketika kita punya A tambah B untuk kasus yang B ini lebih enak kita tulis dalam bentuk 2 1 min 4, yaitu vektor A, ditambah dengan vektor B adalah 3 5 1. Jadi ketika kita jumlahkan untuk komponen yang sama, kita jumlahkan. Oke. 2 tambah 3 untuk sumbu X-nya, 1 tambah 5 untuk sumbu Y-nya, min 4 tambah 1 untuk sumbu Z-nya.
Sehingga kita akan dapat nilai vektornya adalah 5, 6, min 3. Ini adalah vektor A tambah B. Jadi itu untuk penjumlahan dua buah vektor. Cukup sekian untuk video kali ini. Kita bertemu di materi selanjutnya.